Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Video kali ini saya bakalan bahas tentang Cthulhu mitos lagi, yaitu Hastur dan Ketuga, salah satu karakter Cthulhu mitos yang diadaptasi menjadi karakter anime di Hayore Nyaruko-san. Saya bukan orang yang expert di topik ini, terutama kalau ngomongin H.P. Lovecraft dan seluruh universe-nya, jadi jangan harapkan pembahasan yang mendalam, oke? Oh ya, buat kalian yang baru di sini, saya sudah buat beberapa video lain yang ngebahas referensi H.P. Lovecraft dalam anime. Kalian bisa cek video itu kalau belum nonton. So, mari kita mulai. Dalam anime Hayore Nyaruko-san terdapat dua karakter dengan rambut kuning bernama Hasuta dan karakter berambut merah bernama Kuko. Mari kita bahas Hasuta dulu. Kalau kalian perhatikan, Hasuta sering sekali menggunakan pakaian berwarna kuning. Bukan cuma rambutnya, bahkan baju, celana, tas, hingga sepatu semuanya berwarna kuning. Alasan kenapa Hasuta identik dengan warna kuning karena karakter Hasuta mengambil referensi karakter Hastur yang berasal dari H.P. Lovecraft. Hastur dalam H.P. Lovecraft memiliki nama lain yaitu The King in Yellow yang berarti si raja dalam warna kuning. Sehingga jangan heran kalau hampir semua ilustrasi dan fanmade dari Hastur sangat identik dengan warna kekuningan. Lalu coba kalian perhatikan dialog yang Hasuta katakan di Hayore Nyaruko-san Season 2 ketika dia berubah ke wujud lainnya dan dia berkata, "Aku akan mengumumkan keputusan raja." Nah, kenapa Hasuta menyebut dirinya sendiri sebagai raja? Karena tentu saja mengambil referensi dari nama lain Hastur yaitu The King in Yellow. Cuma, kalau kalian tonton di episode 4 season 1, di sini Mahiru tidak menyebut Hastur sebagai The King in Yellow, melainkan sebagai Hastur the Wind God. Saya coba cek di Wikipedia dan H.P. Lovecraft Wiki tentang karakter Hastur, dan saya sama sekali tidak menemukan kata-kata yang mengarah kalau Hastur adalah pengguna angin. Lalu saya pun mencoba mencari lebih jauh hingga ke Reddit dan beberapa situs yang ngebahas H.P. Lovecraft, akhirnya saya pun ketemu referensi Hastur sebagai dewa angin. Dalam sebuah situs bernama God of Terror, di sini dia mengumpulkan banyak literatur yang berhubungan dengan H.P. Lovecraft dan diolah menjadi satu runtutan. Dalam postingannya yang ngebahas tentang Hastur, di sini dijelaskan kalau Hastur memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin. Bagi manusia, Hastur adalah dewa angin, sedangkan dalam realita mitos, Hastur adalah yang mengendalikan angin di bumi dan di luar angkasa. Hastur bisa membuat sesuatu yang sangat merusak, yaitu badai topan yang sangat mengerikan yang mampu menjangkau seluruh benua atau bahkan seluruh tata surya, dan dia juga mampu memanipulasi angin semau dirinya. Nah, dengan informasi ini, maka jangan heran kenapa Hasuta di dalam anime Hayore memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin. Referensi lain yang bisa kita lihat adalah perubahan dari Hasuta yang terlihat seperti sedang menggunakan topeng. Dulu ketika saya nonton anime ini, saya agak heran dan terganggu dengan perubahan Hasuta yang sangat aneh karena menggunakan topeng. Apa maksud dari topeng itu, dan kenapa sih harus pakai topeng? Nah, ternyata pertanyaan ini terjawab di postingan God of Terror tadi. Salah satu nama lain dari Hastur adalah He Who Shall Not To Be Named, yang berarti dia yang tidak perlu disebutkan namanya. Seperti makhluk Lovecraft lain yang memiliki banyak bentuk, Hastur memiliki satu wujud sebagai imam besar yang tak bisa dijelaskan atau The High Priest Not To Be Described, yang tampak selalu menggunakan topeng berwarna kuning atau pucat. Dan ternyata itu bukan topeng, melainkan wajah dari Hastur. Sehingga ini menjelaskan kenapa perubahan Hasuta terlihat seperti menggunakan topeng karena itu adalah bagian dari tubuhnya yang mengambil referensi dari wujud Hastur tadi. Masih tentang Hasuta, bagi yang sudah menonton anime Hayore Nyaruko-san pasti tahu kalau Hasuta adalah seorang Hasturian yang berarti alien dari planet Hastur. Di sini nama Hastur disebut tapi bukan sebagai karakter melainkan nama planet. Yang mana ternyata Hastur sebagai planet merupakan referensi yang diambil dari cerita The Yellow Sign karya Robert William Chambers. Sekarang mari kita pindah ke Kuko. Kuko sendiri merupakan karakter yang diambil dari referensi Ketuga di dalam H.P. Lovecraft. Berbeda dengan Hastur dan Nyarlathotep kemarin yang punya banyak lore, saya sangat kesulitan untuk menemukan lore dari Ketuga. Bahkan informasi di wiki pun terlalu sedikit, tapi mari kita bahas seadanya aja. Warna merah yang identik pada Kuko diambil dari kemampuannya yang mampu mengendalikan api. Ini sama dengan referensi aslinya, di mana Ketuga adalah makhluk yang berbentuk seperti bola api raksasa, sehingga disebut sebagai The Living Flame, atau api yang hidup. Ketuga juga mempunyai nama lain, yaitu The Burning One, dengan arti yang terbakar. Sehingga ini yang menjadi alasan kenapa kita selalu melihat ada api yang menyala seakan-akan terbakar di sekitar tubuh Kuko ketika dia berubah. Bahkan model karakter dari tampilan tubuhnya pun terlihat seperti api yang membara. Referensi berikutnya adalah senjata yang Kuko pakai bernama Laser Fang. Nah, kata Fang di sini yang berarti taring merupakan referensi dari pelayan Ketuga yang disebut sebagai vampir api. Terkadang Kuko juga bisa memanggil semacam bola api kecil untuk membantu dia menyerang. Nah, ini pun diambil dari referensi vampir api tadi yang merupakan flame creature atau makhluk api bernama Vetagua. Nah, untuk bagian ini saya nggak tahu ya kalau kalian, tapi untuk saya pribadi, ketika pertama kali menonton Hayore Nyaruko-san, saya malah merasa kalau desain karakter Kuko terlihat seperti vampir atau Dracula dengan mata merah dan pita di rambutnya yang sekilas terlihat seperti sayap kelelawar.
Lalu kalau melihat pelayan Ketuga di H.P. Lovecraft yang adalah vampir api, saya rasa sih sangat memungkinkan kenapa desain karakter Kuko memiliki vibe sebagai seorang vampir juga. Kalau dari informasi yang ada di Interesting Curious Wiki, di sini dikatakan kalau Ketuga dan Nyarlathotep saling bermusuhan. Ini sesuai dengan apa yang ada di anime, di mana Kuko dan Nyaruko memiliki hubungan yang unik dan sering bertengkar, apalagi ketika mereka masih berada di SD luar angkasa. Di episode 2 season 1 juga kita diberitahu kalau para penduduk Nyarlathotepians dan Ketuga saling bermusuhan satu sama lain. So, itu tadi adalah informasi dan referensi dari karakter Hasuta serta Kuko yang mengambil Hastur dan Ketuga dari H.P. Lovecraft. Masih banyak makhluk H.P. Lovecraft lain yang bisa dijadikan topik, tapi mari kita bahasnya pelan-pelan aja. Karena memahami lore dari makhluk-makhluk ini sangat membutuhkan waktu. Mungkin habis ini saya bakalan bahas tentang referensi Yggdrasil yang sering digunakan dalam banyak cerita, atau membahas tentang istilah Deus Ex Machina yang sempat di-request beberapa orang di video referensi saya sebelumnya. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari SYNST. Bagaimana pendapat Anda tentang shoujo manga seperti Hamefura musim lalu? Jadi pengen lihat yang lain, apakah ada saran bang? Hamefura kemarin lebih tepatnya disebut Isekai Shoujo bro. Untuk pendapat saya termasuk orang yang sempat speak up mengenai topik anime shoujo untuk menyambut rilisnya Hamefura. Kalau lu belum nonton, cari aja videonya di playlist Megane Talk. Kalau lu suka tipe cerita seperti ini, lu tinggal tulis aja di kolom pencarian kata villain. Pasti lu bakalan ketemu banyak sekali cerita yang mirip-mirip dan bagus-bagus. Intinya, Isekai Shoujo semuanya mirip. Tapi mirip bukan berarti sama, oke? Dan kalau disuruh ngasih judul, saya bakalan kasih 2 aja. Lu silakan baca aja yang ada di layar karena judulnya panjang-panjang. Ada dari P. Makasih, P. Ada dari Abai Ganteng. Bang, manggil doang. Hehe. Ya udah, hehe juga. Ada dari Kuroten Nosu. Gue masih setia mantau di sini. Mantap, lanjutkan. Dan terakhir, ada dari Bobo Underdog. Yo, waktunya Saweria. Masa gue ulang lagi dari awal dong? Terima kasih semua yang sudah donasi dan bye.